Cari smartwatch di kisaran harga 1,5 sampai under 2 juta sekarang itu susahnya minta ampun ya. Bukan karena pilihannya sedikit, tapi justru karena pilihannya yang terlalu bagus. Jadi bikin bingung gitu ya. Tapi dua nama besar yang lagi sering banget diadu ini adalah Redmi Watch 6 dan Huawei Watch Fit 4. Di tangan kanan saya ini ada jagoan terbaru Xiaomi yaitu Redmi Watch 6 yang hadir dengan desain makin solid. Terus di tangan kiri saya ini ada best seller langganan kita yaitu Huawei Watch Fit 4. Jujur buat saya ini agak dilematis ya untuk milih atau bandingin kedua smartwatch ini karena sama-sama bagus secara desain dan fitur. Keduanya ini sama-sama punya layar AMOLED, desain compact dan tipis, build quality-nya premium dan punya built-in multiple GNSS juga. Itu beberapa aspek yang hampir sama loh, masih ada beberapa juga yang hampir mirip juga. Tapi tenang aja, walaupun keduanya ini mirip, masih ada kok perbedaan dari keduanya ini yang bisa jadi consideration buat kalian. Buat yang kalian yang lagi galau mau check out yang mana nih, tonton aja video ini sampai habis biar kalian nggak salah beli. Yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, kita bahas desainnya dulu mulai dari Redmi Watch 6 ya. Secara form factor, Redmi Watch 6 ini tampil layaknya jam tangan konvensional yang gagah ya. Bodinya ini pakai frame paduan aluminium ya, alloy dengan finishing matte yang mengasih pesan premium ya. Terus dia juga punya rotating crown untuk navigasi gini yang mantep banget nih. Terus juga di bagian bawah ini ada tombol shortcut. Redmi Watch 6 ini kesannya bold dan agak canggih ya. Memang dia ini dimensinya masih cukup besar gitu. Jadi ini cocoknya untuk tangan atau pergelangan yang cukup besar juga. Jadi kalau kalian pergelangan tangan kecil itu nanti agak kebesaran ya untuk bodi jamnya. Tapi memang kalau dibanding versi sebelumnya secara desain Redmi Watch 6 ini secara signifikan lebih tipis. Bodinya ini cuma 9,9 mm aja. Berbeda 180 derajat sama Huawei Watch Fit 4 ini ya. Huawei tetap mempertahankan DNA seri Fit-nya yaitu super compact, tipis dan ringan ya. Kalau Redmi Watch termasuk size yang besar, Huawei Watch Fit 4 ini size-nya aman banget ya untuk semua size tangan gitu ya. Pergelangan tangan cewek yang kecil ini juga masih aman banget ya. Dengan bodi setipis 9,5 mm dan bobotnya yang ringan cuma sekitar 27 gram, bikin jam ini jauh lebih nyaman ya dipakai seharian penuh. Bahkan buat dipakai tidur nggak akan berasa ganjel gitu. Oke, untuk kesimpulan dari segi desain, kalau kalian suka looks yang tegas dan berasa pakai jam yang tangguh gitu ya, itu Redmi Watch 6 bisa jadi pilihan yang menarik ya. Tapi kalau kalian nyari comfort absolut buat dipakai seharian, fleksibel untuk dipakai di semua size tangan, Huawei Watch Fit 4 ini nggak ada lawan mas ya. Lanjut ke sektor layar, Redmi Watch 6 ini bawa layar AMOLED super lega dengan 2,07 inch. Bezelnya juga makin tipis ya, cuman 2 mm aja. Jadi rasio layar ke bodinya itu menjadi 82%. Jadi buat baca notifikasi teks yang panjang atau lihat metrik olahraga ini berasa puas banget. Kecerahan maksimalnya juga ini sampai 2000 nits. Jelas sudah mumpuni banget ya untuk dipakai di bawah terik sinar matahari ya. Terus Redmi Watch 6 ini juga terasa lancar banget ketika kalian operasikan ya, karena ini sudah support refresh rate 60 Hz. Jadi sweeping dan scrollingnya ini berasa lancar banget ya, nggak ada drama patah-patah gitu ketika scrolling. Sementara itu layar Huawei Watch Fit 4 ukurannya ini sedikit lebih kecil dan lebih ramping ya, dengan 1,82 inch AMOLED display. Bezelnya juga tipis ya dengan rasio layar ke bodi 80%. Dengan layarnya yang sedikit lebih kecil, performa layarnya jadi terasa lebih tajam ya, yang juga sama-sama punya tingkat kecerahan sampai 2000 nits. Oke, untuk kesimpulan dari segi visual, kalau kalian butuh tampilan layar yang lebih lega, tentu aja Redmi Watch 6 ini akan sangat mengakomodir kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian butuh ketajaman layar, walaupun sama-sama dengan layar AMOLED, Huawei Watch 4 ini masih lebih tajam. Ngomongin software, Redmi Watch 6 ini sudah ditenagai oleh Xiaomi HyperOS. Dengan Huawei ini menggunakan Harmony OS andalannya ya. Jujur dua-duanya ini ngasih experience scrolling yang smooth banget alias mulus banget ya, tanpa ada lag.
Keduanya ini juga memberikan experience UI yang sama-sama mantap ya. Untuk tampilannya itu sama-sama premium gitu ya. Baik dari icon, font, warna itu sama-sama kelihatan mahal semuanya. Keduanya ini juga dibekali dengan banyak watchface yang bisa kalian pilih ya. Ini yang di jamnya juga ada yang bisa kalian pilih, dan ini menarik banget ya dari segi desain gitu. Ini juga beberapa juga bisa di custom gitu, dan juga intuitif tentunya. Selain watchface yang ada di smartwatch-nya, kalian juga bisa akses lebih banyak watchface di aplikasi masing-masing ya. Di Redmi Watch 6 nanti kalian bisa aksesnya di aplikasi Mi Fitness. Nah, ini bisa kalian pilih juga di sini, dan ini gratis semua ya. Tinggal kalian pilih aja. Untuk Huawei Watch 4, untuk mengakses watchface lainnya kalian bisa downloadnya di aplikasi Huawei Health ya. Nah, selain ada yang gratis, kalau di Huawei nanti juga ada yang berbayar gitu. Nanti tampilannya jadi bisa lebih menarik, dan fiturnya juga bisa nambah yang untuk yang paid versionnya gitu. Untuk urusan sinkronisasi dan konektivitas, notifikasi aplikasi seperti WA, DMIG, kalender, dan email dari HP itu bisa diteruskan dengan sangat cepat di kedua jam ini tanpa delay ya. Selain notifikasi, keduanya juga dibekali built-in speaker dan mikrofon untuk mendukung fitur Bluetooth call. Cuman ada sedikit perbedaan pengalaman di aplikasi pendampingnya ya. Mi Fitness untuk Redmi itu terasa lebih simple dan to the point ya. Download untuk Android ataupun iPhone itu juga gampang banget karena bisa kalian temukan di Play Store ataupun App Store. Sedangkan aplikasi Huawei Health itu fiturnya masif banget ya. Analisis datanya itu komprehensif, mulai dari detail tahapan tidur sampai analisis detak jantung, itu kalian harus explore juga di aplikasinya. Untuk iPhone ini kalian bisa gampang temukan di App Store ya. Nah, yang jadi masalah ketika kalian koneksikan ke HP Android ya, karena HP Android nanti dia nggak bisa kalian temukan di Play Store, jadi harus download via dari Huawei-nya gitu. Baik Redmi Watch 6 dan Huawei Watch 4 ini juga punya fitur offline music. Jadi kalian bisa import file music favorit kalian ke smartwatch untuk kalian dengarkan langsung dari smartwatch. Misalnya ketika kalian olahraga. Perbedaannya ada pada storage dari kedua jamnya ini. Redmi Watch 6 ini punya sekitar 290 MB yang kira-kira bisa import 60 sampai 80 lagu dalam format MP3. Sedangkan Huawei Watch 4 ini punya storage lebih besar ya, dengan 1,5 GB yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan musik ya, sekitar 300 sampai 500 lagu dengan format MP3. Oke, kesimpulan dari konektivitas. Jadi kalau kalian suka kepraktisan instalasi, Redmi ini menang karena aplikasinya gampang buat kalian download di Play Store ataupun App Store ya, dibanding Huawei yang agak ribet kalau kalian mau download untuk Android. Tapi kalau kalian butuh aplikasi yang analisis kesehatannya itu detail dan punya storage yang lebih banyak untuk nyimpan musik, Huawei ini jadi jawabannya. Oke, ini dia part yang paling penting, yaitu pelacakan olahraga. Di Redmi Watch 6 itu punya 150 mode olahraga yang bisa kalian pilih ya. Sedangkan Huawei itu dia punya 100 lebih olahraga ya. Jadi kalau kita compare nanti memang mode olahraga yang tersupport lebih banyak di Redmi Watch 6. Keduanya ini juga sudah dibekali built-in multiple GNSS, tapi ada sedikit perbedaan spesifikasi ya dari multiple GNSS-nya. Di Redmi Watch 6 ini hadir dengan dual L1 GNSS. Ingat ya, bukan dual L1 dan L5, tapi ini yang double adalah antena L1-nya. Yang diklaim itu lebih stabil dan akurat dibanding versi sebelumnya. Sedangkan yang Huawei Watch 4 ini hadir dengan dual band L1 dan L5 dan juga dibekali teknologi Sunflower Positioning System yang merupakan teknologi yang dikembangkan secara internal oleh Huawei yang diklaim bisa meningkatkan akurasi dan stabilitas sinyal pelacakan GNSS baik di tengah kota, di sekeliling gedung, atau di alam yang banyak pohonnya gitu. Setelah pengujian dalam keadaan jalan atau area terbuka yang tidak ada halangan, Redmi dan Huawei ini sama-sama bisa tracking dengan lancar ya.
tapi dalam keadaan yang banyak halangan, misalnya di perkotaan yang banyak bangunan tinggi atau di alam yang banyak pohon rimbun, Huawei Watch Fit 4 ini dengan dual band L1 dan L5 serta Sunflower Technology itu lebih cepat dalam lock GNSS-nya dan juga lebih stabil sinyalnya. Oke, untuk kesimpulan mode olahraga dan GPS, kalau kalian memang butuh performa GNSS yang lebih akurat dan stabil, bisa pilih Huawei Watch Fit 4 ya. Tapi kalau kalian pemula di olahraga, misalnya baru mulai lari atau sepedaan, Redmi Watch 6 ini bisa banget jadi opsi karena ini lebih murah juga. Mode olahraganya yang disupport juga ini lebih banyak ya, sampai 150 mode olahraga. Oke, masuk ke sensor navigasi ya. Redmi Watch 6 ini hanya dibekali sensor fitur kompas saja untuk bisa menentukan arah ketika kalian pakai hiking atau trekking di alam ya. Tapi belum ada sensor altimeter dan barometer. Nah, untuk Huawei Watch Fit 4 ini sensornya lebih lengkap ya, karena nggak cuman kompas aja, dia juga ada altimeter dan barometer ya. Nah, ini altimeter dan barometer yang bisa kalian gunakan selain menentukan arah, juga bisa untuk tekanan udara dan ketinggian. Ini akan sangat berguna kalau kalian di gunung ya, misalnya suka hobi naik gunung atau hiking. Nah, mantap ini. Oke, terakhir ini urusan nyawa alias baterai ya. Redmi Watch 6 ini membuktikan bahwa ukuran yang besar sebanding dengan ketahanannya. Dalam penggunaan normal dengan notifikasi aktif tanpa AOD, Redmi ini bisa bertahan dengan mudah di atas 14 hari. Ini benar-benar badak ya baterainya. Sedangkan Huawei Watch Fit 4 ini karena badannya lebih langsing, kapasitas baterainya ini juga lebih kecil ya. Ini rata-rata bertahan 7-9 hari ya, dengan skenario penggunaan yang cukup serupa ya. Cukup ideal, tapi jelas Redmi tadi lebih unggul dari sektor daya tahan baterai. Oke, waktunya kesimpulannya. Baik Redmi Watch 6 dan Huawei Watch Fit 4 itu punya karakteristik dan kelebihannya masing-masing. Untuk Redmi Watch 6 ini baru aja rilis, menurut saya bisa jadi opsi yang baik ya buat kalian yang lagi cari smartwatch dengan karakter desain yang kokoh, yang besar gitu, layaknya jam tangan klasik. Layarnya yang sangat lebar untuk membaca pesan dan punya daya tahan baterai yang juga cukup panjang. Buat olahraga ini juga mantap ya, karena punya dukungan mode olahraga yang banyak. Tidak lupa juga sudah punya built-in GNSS dengan dual L1-nya. Yang menurut saya ini bisa diandalkan lah buat kalian yang misalnya yang baru mau mulai lari atau sepedaan. Huawei Watch Fit 4 ini dengan bodinya yang super compact dan tipis ini akan cocok banget buat kalian yang punya pergelangan tangan yang gak gede-gede banget ya. Buat cewek ini masih amat banget ukurannya. Huawei Watch Fit 4 ini juga punya sensor yang lebih lengkap dengan sensor ABC, altimeter, barometer, dan kompas. Dan juga sudah pakai dual band L1 dan L5 multiple GNSS yang tentunya ini akan akurat dan stabil banget ya ketika tracking rute saat kalian olahraga di luar ruangan. Huawei ini juga punya reputasi yang baik di sensor kesehatannya yang lengkap dan juga detail. Oke, dua-duanya adalah opsi solid di kelasnya di harga 1 jutaan sampai under 2 juta. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan, pergelangan tangan, gaya hidup, dan budget kalian masing-masing. Nanti link pembelian dari keduanya ini akan saya taruh di deskripsi. Thanks sudah nonton perbandingan ini sampai habis. Kalau review ini membantu kalian menentukan pilihan, jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar di bawah. Kalian masuk tim Redmi atau tim Huawei? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, bye-bye.